Ya, selamat pagi untuk anak didik kami, khususnya kelas 11 TI. Pagi ini kita akan masuk materi mikroprosesor dan mikrokontroler. Minggu yang lalu Ibu sudah berikan bahan. Kemudian minggu ini kita akan coba dengan pertemuan pertama untuk daring. Kalau minggu lalu tatap muka, sudah Ibu kasih bahan untuk kalian catat, maka hari ini kita akan belajar daring mengenai mikroprosesor dan mikrokontroler atau MDM. Di kelas 10, kamu mungkin sudah belajar tentang teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Apa itu arsitektur mikroprosesor? Arsitektur mikroprosesor itu berkaitan dengan rancangan software dan hardware internal sebuah mikroprosesor. Kemudian software daripada arsitektur mikroprosesor itu ada 3. Yang pertama, Complex Instruction Set Computer atau disingkat dengan CISC. Yang kedua, Reduced Instruction Set Computer atau RISC. Yang ketiga, mikroprosesor supersaklar. Kemudian hardware arsitektur mikroprosesor ada 3, yaitu arsitektur I/O terisolasi, input output maksudnya I/O itu. Yang kedua, arsitektur I/O terpetakan dalam memori. Yang ketiga, arsitektur HAPAT. Kemudian arsitektur mikroprosesor itu biasanya berkaitan dengan bangunan, rancangan atau desain dalam sebuah mikroprosesor. Lalu mikroprosesor itu bisa juga disingkat istilahnya sama halnya seperti kamu pelajari di fisika. Mikro itu simbolnya mu seperti huruf U, maka mu P itulah mikroprosesor. Desain sebuah mikroprosesor dengan ciri-ciri pokok disebut dengan features atau dapat dipelajari melalui internal software hardware design. Kemudian internal software design itu berkaitan dengan bentuk atau rancangan set instruction. Sebuah mikroprosesor dibangun dan dikembangkan bersamaan dengan pengembangan rancangan perangkat keras mikroprosesornya. Kemudian setiap perintah dalam set instruksi harus bekerja pada saat proses decoding yang dilakukan oleh perangkat keras mikroprosesor. Kenapa disebut internal software? Karena set instruksi berkaitan langsung dengan perangkat keras yang ada di dalam mikroprosesor. Setiap perintah dalam set instruksi dikodekan dalam heksadesimal. Apa itu heksadesimal? Yaitu salah satu bentuk bilangan, seperti misalnya biner, kemudian oktal, lalu desimal, heksadesimal. Mungkin sudah kamu pelajari sebelumnya. Kemudian tadi sudah ada dijelaskan di awal, yaitu bahwa ada 3 jenis software tadi, yaitu yang pertama CISC. Maka kita bahas yang pertama CISC, yaitu Complex Instruction Set Computer. Pada awalnya industri komputer itu pemrograman dilakukan dengan menggunakan bahasa assembly atau kode-kode bahasa mesin. Pemrograman seperti ini sudah sangat powerful dan mudah menggunakan instruksi.
Perancang CPU, apa itu CPU? Central Processing Unit, mencoba membuat instruksi yang dapat melakukan berbagai perintah kerja. Apa itu CISC? CISC adalah jenis arsitektur mikroprosesor yang menggunakan banyak jenis dan ragam instruksi. Dia menyediakan kemampuan setiap instruksi dapat mengeksekusi operasi low level seperti menload data dari memori, operasi aritmatika, dan melakukan prosedur penyimpanan memori. Mikroprosesor ini memiliki kemampuan eksekusi cepat. Contoh mikroprosesor dengan arsitektur CISC adalah Intel 8088, 8085, kemudian 8086, lalu Zilog Z80, kemudian ada NS32016 dan MC6800. Kemudian yang kedua, jenis software yang kedua adalah Reduced Instruction Set Computer atau RISC, yaitu merupakan arsitektur instruction set yang menekankan kepada kesederhanaan instruksi, bekerja sedikit tetapi memberikan hasil performansi yang tinggi. Contoh RISC itu AMD 2900, MIPS R2000, kemudian SunSpark MC8800, Atmel 90 S1200, S1200, dan selanjutnya. Apa ciri-ciri RISC itu? Yaitu dia yang pertama instruksi bersifat tunggal. Yang kedua, ukuran instruksinya umumnya 4 byte. Yang ketiga, jumlah mode pengalamatan atau addressing mode lebih sedikit di bawah 5. Yang keempat, tidak ada mode pengalamatan tidak langsung atau indirect addressing mode. Itulah materi yang pertama untuk hari ini.